Perkenalkan, nama saya Gabriel Calvin Jackson Laya, kelas reguler 1B dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Agroteknologi, NPM 2113010103. Baik, di sini saya akan mempresentasikan jenis morfologi batang tanaman. Sebelum kita masuk pada materinya, kita tahu dulu arti morfologi tanaman atau morfologi tumbuhan. Yang mana artinya itu adalah pengetahuan yang mempelajari bentuk fisik atau bentuk tubuh sebuah tanaman. Jadi kaitannya dengan materi yang akan saya presentasikan hari ini adalah bagaimana mempelajari tentang bentuk fisik dan bentuk tubuh. Jadi materi yang akan saya presentasikan hari ini adalah tentang jenis morfologi batang tanaman. Jadi ada 5 jenis morfologi batang tanaman yang akan saya presentasikan hari ini. Yang pertama itu morfologi batang tanaman jagung. Yang kedua morfologi batang tanaman ubi. Yang ketiga morfologi batang tebu. Yang keempat morfologi batang terong. Yang kelima morfologi batang kangkung. Jadi untuk pembahasannya langsung saja. Yang pertama itu tentang morfologi batang tanaman jagung atau lebih dikenal dengan nama Jeamais. Bentuk fisiknya itu seperti begini, tegak dan mudah terlihat serta berruas-ruas. Ruas dari tanaman ini atau batangnya itu terbungkus oleh pelepah daun yang muncul dari buku. Tanaman jagung ini juga memiliki batang yang tidak mengandung banyak lignin. Yang mana yang kita tahu itu lignin itu adalah merupakan komponen utama penyusun dinding sel kayu. Batang tanaman jagung ini atau Jeamais itu memiliki 3 komponen jaringan utama. Yang pertama kulit atau epidermis. Yang kedua jaringan pembuluh atau bundles vascular. Yang ketiga pusat batang. Lalu yang kedua yaitu tentang morfologi batang tanaman ubi kayu atau lebih dikenal dengan Manihot esculenta. Tanaman ini memiliki bentuk fisik yang bulat, inilah seperti ini, panjang dan juga berkayu hingga berbuku-buku. Inilah yang namanya berbuku-buku. Selain itu, tumbuh batangnya pun dapat memanjang bahkan berukuran sekitar 2-3 cm. Selain itu, ukuran diameternya beragam tergantung dari varietasnya dan subspesies. Warna batangnya ini kecoklatan dan juga ada tonjolan kecil yang bergantung pada gabus di dalam batang. Dan morfologi batang ini sangatlah unik dan juga berbeda. Lalu yang ketiga materi yang akan saya presentasikan yaitu tentang morfologi batang tubuh atau lebih dikenal dengan nama Saccharum officinarum. Inilah bentuknya, batang tubuh. Saat kita melihat batang tubuh, maka yang terlihat pertama jelas adalah batangnya yang tinggi dan kokoh. Tanaman ini berbentuk bulat dengan diameter beragam mulai dari 4-10 cm. Setelah itu tanaman ini kalau tumbuh tuh menjadi tegak dengan tekstur berbuku ataupun berruas-ruas. Inilah ruas-ruasnya. Masing-masing buku ataupun ruas-ruas adalah dengan jarak itu 3-5 cm. Sedangkan untuk panjangnya itu jadi batang dari tanaman tebu ini bisa mencapai 5 meter atau 2 meter saja paling kecilnya atau paling pendeknya. Yang mana juga tanaman ini akan melindungi cairan gula dengan kulitnya yang tebal, keras dan warna yang beragam. Apabila akan panen, batang akan dipotong menggunakan alat khusus atau alat lainnya agar bisa tumbang. 1 atau 2 batang ruasnya ini atau batang tanaman ini bisa kita tanam kembali. Yang kita tanam itu batang yang paling mudanya yang ada pada di atas batang ini agar bisa tumbuh kembali. Lalu yang keempat yaitu morfologi batang terong atau nama latinnya lebih dikenal dengan Solanum melongena. Inilah bentuknya batang terong. Batang tanaman terong ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu batang primer atau batang utamanya. Yang kedua batang sekunder
atau batang percabangan atau percabang. Dalam percabangan batang sekunder ini akan mempunyai percabangan yang baru. Batang utama merupakan penyangga berdirinya tanaman, sedangkan percabangan adalah bagian tanaman yang mengeluarkan bunga atau buah. Ini di sininya. Dan materi yang terakhir tentang morfologi batang kangkung atau lebih dikenal dengan nama Ipomea aquatica. Inilah bentuk batangnya. Pada tanaman kangkung ini juga batangnya memiliki bentuk yang bulat dan berlubang atau berongkak, serta banyak sekali mengandung air. Sekalipun itu pada jenis kangkung darat. Sifat dari batang ini juga berbuku-buku, dan dari buku-bukunya inilah biasanya keluar akar serabut. Inilah akar serabutnya yang bisa berwarna putih atau warna kecoklatan tua. Dan pada batang tanaman kangkung ini juga memiliki percabangan yang lumayan banyak. Dan setelah tumbuh lumayan lama, batang tanaman ini umumnya akan menjalar, terutama pada kangkung air. Sedangkan untuk kangkung darat umumnya tumbuh tegak seperti tanaman darat lainnya. Dari kelima materi yang sudah saya presentasikan, atau 5 jenis mengenai tentang morfologi tumbuhan atau morfologi batang, saya ambil kesimpulannya bahwa dari kelima itu ada 4 jenis yang memiliki sifat yang sama. Apa saja itu? Yang itu kangkung, tebu, ubi kayu, sama jagung. Itu memiliki sifat yang berbuku-buku atau berruas-ruas, namun bentuknya itu berbeda. Misalnya bentuk tebu itu sama bentuk ubi kayu itu biarpun bulat, namun diameter tebu itu lebih besar daripada kayu. Sama halnya juga dengan jagung sama kangkung. Jadi itu saja materi yang sudah saya presentasikan mengenai tentang morfologi tanaman atau tumbuhan, yang lebih mengarah pada morfologi batang tanaman. Jika ada kesalahan dalam tutur kata serta penyampaian materi, saya mohon dimaafkan atau dimaklumi. Sekian dan terima kasih.